Apakah kamu ingat? Beli permen karet, lalu kamu buka kemasannya dengan detak jantung penuh harap mendapatkan huruf apa ya kali ini? Apakah Y, O, S, A, atau N? Apa ya kira-kira? Seolah hidup kita itu bergantung pada kelengkapan koleksi Yosan. Namun sepertinya saya belum pernah berhasil mengumpulkan secara lengkap dari setiap bungkusnya hingga tersusun kata-kata Yosan. Apakah kalian sudah ada yang pernah berhasil? Atau mungkin melihat mie siap makan dengan kemasan yang nampak begitu mewah dengan gambar satu anak laki-laki dan satu anak perempuan. Di kemasannya bertuliskan mie anak emas. Wah, memang ya, ini seperti tiket emas yang membawa kita langsung loncat ke masa lalu yang bebas dari deadline, tagihan, dan segala beban kehidupan. Ternyata ini bukan sekedar cemilan atau jajanan anak-anak, tapi ini adalah kapsul waktu yang bisa digunakan secara instan. Mungkin lidah kita lupa bagaimana rasa pastinya selain kata enak. Namun kenangan-kenangan waktu masa itu begitu melekat dalam benak. Mungkin kamu merengek menangis meminta ke orang tua atau rebutan sama kakak atau adik. Sebenarnya apa yang sedang terjadi? Seperti ada kekuatan tersembunyi dari rasa ingin kembali ke masa lampau. Dan katanya momen kejujuran masa lalu itu juga sangat penting untuk survive di masa sekarang. Mari kita menuju pintu masuk untuk tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hai teman baca, setiap hal besar terlahir dari gagasan kecil. Dan ingat, satu kalimat dari sebuah buku bisa merubah hidupmu. Assalamualaikum, hai teman baca. Jumpa kembali bersama saya Lingga di channel Ruang Baca. Namun kali ini kita bertemu di seri yang berbeda yaitu Teras Wawasan yang akan membahas segala macam wawasan yang bisa menambah literasi kita. Seperti indahnya permen Yosan tadi. Nah, apa yang sebenarnya terjadi dengan Yosan tadi? Yang terjadi adalah kita sedang flashback ke masa lalu yang disebut dengan nostalgia. Lalu, apa itu nostalgia? Secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yaitu nostos atau kembali ke rumah dan algos yang artinya rasa sakit. Kata ini dulu dipakai oleh para dokter untuk mendefinisikan penyakit rindu yang saking parahnya membuat orang jatuh sakit dan ingin pulang. Tapi ini bukan soal sakit malah rindu seperti kamu yang merindukan kasih sayang namun tak kunjung datang dari si pemberi harapan. Makna yang lebih santai yaitu nostalgia adalah kenangan manis di masa lalu atau kerinduan sesuatu yang sudah tidak ada. Uniknya, rasa yang bercampur aduk ini memberikan fungsi positif. Ia seperti mekanisme coping atau obat penawar instan, namun secara alami yang diproduksi oleh tubuh ketika lagi suntuk, bingung, gundah di masa sekarang. Otak kita memiliki kemampuan untuk memutar kenangan manis tersebut. Tujuannya adalah meningkatkan atau mengembalikan mood, memberikan rasa bermakna pada hidup kita saat ini. Dan juga menguatkan siapa kita sebenarnya. Jadi kalau efeknya sekuat itu di mana bisa bikin mood kita naik dan menguatkan identitas kita, lalu mengapa otak kita butuh mekanisme flashback ini? Dan siapa saja sebenarnya yang paling banyak diuntungkan dari nostalgia? Dan benarkah ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja? Ayo kita nyalakan sumbu pijakan itu sekarang. Mungkin banyak dari kita yang mengira nostalgia adalah sekedar mengenang masa lalu dengan melamun atau sekedarnya saja. Padahal beberapa ilmuwan mengatakan bahwa nostalgia adalah mekanisme psikologi aktif
yang merupakan cara kerja otak untuk bertahan hidup secara mental. Misalnya gini, saat kita lagi stres, lagi cemas, terus merasa sendirian, adalah momen-momen saat perasaan negatif mudah menyerang. Nah, nostalgia ini bisa muncul atau dimunculkan, di mana ya seperti alat coping otomatis atau obat penawar. Setelah trigger diaktifkan, otak langsung memanggil memori-memori terindah dan terdetail dari masa lalu. Seperti mengingat momen menang lomba 17-an yang diiringi tangisan ketakutan, lalu momen kebersamaan dengan teman atau sahabat SD dan TK, atau sekedar momen makan pentol pada waktu sepulang ngaji di musola dekat rumah. Ya, walaupun kita tahu kenangan itu tidak bisa diulang, tapi efeknya luar biasa. Efek pertamanya adalah bisa menaikkan mood. Studi membuktikan nostalgia bisa mengurangi kecemasan dan rasa kesepian. Kenapa bisa demikian? Karena saat kita ingat kekuatan dan keberhasilan pada masa lalu, itu memupuk optimisme dan keyakinan diri untuk menghadapi masalah hari ini. Kita jadi berpikir, dulu saya bisa kok melewati itu semua dan sekarang ya mestinya bisa dong. Dan aku yakin bisa. Kemudian efek yang kedua adalah mampu membangun pondasi diri. Nostalgia membantu kita menyusun potongan-potongan hidup menjadi identitas diri yang utuh. Siapa kita hari ini sangat dipengaruhi oleh siapa kita di masa lalu. Ini memberikan rasa kebermaknaan yang cukup kuat. Sekali lagi, ini memberikan rasa kebermaknaan yang cukup kuat. Lalu, di kondisi apa nostalgia paling sering muncul dan langsung bisa jadi obat paling mujarab? Yaitu saat kita sedang rentan atau mengalami transisi besar. Misalnya kamu pindah rumah, atau kalian ganti pekerjaan, atau mungkin karena putus cinta yang membuat harimu terasa begitu buruk. Stres, cemas, dan kesepian adalah pemicu utamanya. Ketika ada ketidakseimbangan, sistem pertahanan diri akan segera aktif, menghadirkan nostalgia sebagai sensasi nyaman yang samar-samar, mengingatkan kita bahwa kita pernah kuat dan bahagia di masa lalu. Tapi ada pemicu yang paling kuat, yaitu sensorik. Coba bayangkan ini, kita sedang jalan di mall, lalu tiba-tiba mencium aroma roti. Seketika kita terlempar jauh ke 20 tahun yang lalu, saat pulang sekolah membeli 2 buah roti dan dimakan bareng. Ternyata malah jatuh 1. Akhirnya roti yang tinggal 1 ini dibagi 2. Duh, indahnya masa itu. Wah, tahukah itu roti apa? Tulis di kolom komentar. Selain itu ada musik lawas, rasa makanan, dan juga roti. Aroma rasa spesifik seperti aroma roti tadi adalah kunci pembuka memori yang paling instan. Nah, di luar diri kita secara strategis ternyata punya nilai jual yang tinggi loh. Makanya dimanfaatkan juga oleh para produsen untuk menciptakan produk retro. Mereka menghadirkan barang-barang yang menjual sisi kenyamanan dan stabilitas emosional lewat kenangan masa lalu. Intinya mereka tahu kalau hati kita lagi galau, kita butuh teman lama. Dijuallah nostalgia. Nostalgia memang tidak berhenti begitu saja di kepala kita. Ia meluas merambat ke ruangan-ruangan sosial yang kita bentuk. Lihat saja, ia hadir di ruang komunitas dan generasi kita. Misalnya saat kita berbagi meme atau video musik jadul di grup chat, itu adalah cara sederhana untuk kita memperkuat ikatan dan identitas bersama. Dan yang paling ketara adalah saat nostalgia melompat ke pasar dan ruang publik. Kita melihatnya dalam bentuk nostalgia marketing, iklan di media sosial, serial streaming yang di-remake dari film lama,
hingga kafe atau toko yang sengaja didesain tema vintage. Nostalgia telah menjadi alat yang sangat ampuh. Ia dimanfaatkan bukan hanya mendorong konsumsi, tapi juga untuk membangun loyalitas merek. Jadi tempat kita merasakan nostalgia kini bukan hanya di kamar, terus melihat album-album foto, tapi sekarang kita bisa scroll-scroll media sosial atau sedang asik belajar. Kita langsung terbawa ke masa lalu. Nostalgia ini adalah urusan kita semua. Pelakunya adalah individu dari segala usia yang mencari rasa nyaman, koneksi, dan mekanisme coping atau pelipur lara saat hidup lagi berat. Terutama ketika merasa kesepian, cemas, atau cuma butuh booster emosi. Ini melibatkan kenangan personal dengan keluarga dan teman-teman. Termasuk juga kelompok generasi yang berbagi nostalgia kolektif akan budaya pop 90-an atau 2000-an. Kemudian di sisi lain, kita mesti menyadari juga bahwa ada pemain di balik layar. Ada perusahaan yang menggunakan nostalgia marketing supaya kita loyal dan mau beli produk mereka. Ada seniman, content creator, dan bahkan politisi yang sengaja mengemas nostalgia untuk jualan visi misinya. Intinya, kita semua adalah subjek yang merasakan nostalgia. Tapi di waktu yang sama, kita juga jadi target pasar yang dimanfaatkan oleh yang lainnya. Bagaimana menurutmu? Apakah nostalgia benar-benar sepenuhnya memberikan manfaat dan kebaikan? Semburat sinar terang akan menunjukkannya. Apa jadinya kalau kita terlalu sering terperangkap dalam kenangan manis nostalgia itu? Apakah nostalgia akan selalu positif? Atau justru bisa jadi jebakan yang membuat kita terperangkap gak bergerak dan gak maju-maju? Semua berawal dari pemicu sensorik. Ingat, kita tadi bahas bau kue dan lagu lawas kan? Begitu indera kita menangkap sinyal itu, otak kita langsung menyalakan alarm di bagian memori autobiografi. Yang terjadi selanjutnya adalah nostalgia bias. Otak kita tuh pinter banget. Dia tidak memutar kenangan persis seperti aslinya. Dia akan mengidealkan masa lalu. Dia menghilangkan detail-detail yang membosankan dan negatif, dan hanya menyisakan bagian yang positif dan hangat saja. Tujuannya bukan untuk menipu, tapi untuk menjaga mood kita tetap stabil. Inilah cara kerja nostalgia sebagai sumber daya psikologis aktif. Saat stres datang, otak kita secara otomatis memproduksi dosis kebahagiaan dari memori masa lalu yang sudah diedit ini. Hasilnya, kita merasa lebih optimis, harga diri kita naik, dan kita punya rasa kebermaknaan bahwa hidup kita dari dulu sampai sekarang itu ya nyambung-nyambung aja, gak ada masalah. Nostalgia bukan sekedar merenung, tapi jembatan yang menghubungkan dulu, kini, dan nanti. Tapi tunggu dulu, apakah benar nostalgia benar-benar nampak sesempurna itu? Baiknya kita harus berani juga melihat bayangan gelapnya. Kita akan membandingkan apa jadinya jika nostalgia dikelola dengan baik dan apa jadinya jika nostalgia malah membelenggu kita. Sekarang, mari kita membayangkan jika kita tidak punya nostalgia yang sehat, maka kita tidak mampu mengakses memori positif. Hidup kita bisa jadi destabilisasi emosional yang parah tentunya. Kita akan kesulitan membangun identitas diri yang kokoh saat menghadapi krisis. Namun, ada sisi lain yang harus kita waspadai. Manajemen dan penggunaan nostalgia yang buruk. Atau nostalgia yang buruk. Nostalgia bisa jadi jebakan jika kita terlalu sering terperangkap di sana atau malah terlalu membanggakan. Kita terlalu mengidealkan masa lalu sampai akhirnya kita menolak kenyataan, menolak masa depan, hingga terkesan menolak bahwa dunia telah mengalami perubahan dan kemajuan. Orang yang terus-menerus bilang, dulu lebih enak, sejak dulu sudah begini, sekarang ya harus begini juga. Dan lain-lain, tanpa mau ia bergerak dan melangkah,
Sesungguhnya itulah kondisi perangkap jebakan nostalgia yang tidak sehat dan pasti merugikan. Mereka menggunakan masa lalu bukan sebagai jembatan tapi sebagai tempat persembunyian. Ini yang harus kita hindari. Intinya, nostalgia adalah api yang harus kita kelola. Dia bisa menghangatkan atau menaikkan mood, tapi kalau dibiarkan besar tanpa kendali, dia bisa membakar habis motivasi dan langkah kita untuk maju. Tibalah sudah kita pada epilog di mana kita telah usai membedah mengenai tema nostalgia. Mulai dari permen Yosan, mie anak emas, hingga ke mekanisme di otak dan manfaat positif dari nostalgia untuk diri sendiri, sosial juga bisnis. Poin intinya sederhana saja, nostalgia itu bukan pelarian tapi alat untuk kuat. Sebagai individu, kita ketika stres dan cemas datang, coba aktifkan dengan cara mengingat memori positif di masa lalu. Itu adalah antidepresan alami yang sudah tersedia dan bisa kamu gunakan secara darurat. Gunakan sebagai jembatan untuk menghubungkan kekuatan kita di masa lalu dengan peluang yang ada di masa depan atau yang saat kini kita hadapi. Jangan jadikan dia tempat persembunyian yang membuat kita menolak bergerak dan maju. Kemudian pada sisi bisnis, mereka melihat nostalgia adalah senjata ampuh. Kamu kalau mau ikutan juga boleh. Yang bisnis apapun gunakan nostalgia sebagai bahan produksi kamu, bahan pemasaran kamu. Pelajari lagi lebih jauh tentang nostalgia ini. Pelaku bisnis tahu betul detail mana yang bisa memicu emosi kita. Entah itu lagu, desain interior, keunikan dari Yosan, atau film kolosal yang di-remake ulang jadi tontonan masa kini. Atau bikin film dari AI dengan vape masa kini. Mereka pintar mengkomunikasikan sebuah pesan bahwa meskipun dunia sudah berubah total, gak apa-apa, nilai-nilai terbaik dari masa lalu tetap kami bawa ke masa kini. Intinya yang mereka jual bukan cuma produk, tapi perasaan bahwa ada hal baik yang gak pernah hilang dari hidup kita. Kami percaya bahwa setiap orang punya cerita. Kita tahu pasti ada satu jajanan, satu lagu, atau satu momen yang membuatmu senyum seketika. Kalau kamu, kenangan masa kecil apa yang paling menempel di benakmu? Dan selalu sukses membuat mood kamu membaik. Dukung Ruang Baca dengan menceritakan kenanganmu di kolom komentar. Kami ingin merasakan hangatnya nostalgia kolektif bersamamu. Jangan lupa bagikan video ini ke teman-temanmu agar kita bisa bernostalgia bareng. Demikian, sampai berjumpa di teras wawasan berikutnya. Buka pikiranmu, ubah polanya, hidupmu pasti bergairah. Assalamualaikum.